3 minggu ya agak kebetulan ya artinya ada Cilani ya, silakan nggak usah Cilani ya, kemudian juga yang ya nggak usah Cilani ya toko. Yonghi semuanya dulu. Ada baik nggak hari ini? Baik ya. Sesi saya mohon maaf tadi telat ya. Kita datangnya sebetulnya sudah lebih awal, tapi kena macet di gimana tuh ya? Gimana sih jalannya? Ya macet parah tadi. Lalu ada kontainer besar, kita bermacet dia. Begitu kontainer sudah lewat, kita lewat, jalannya kosong. Nah kita pikir ini aman nih, sebentar juga sudah sampai. Lalu kita masuk jalan kecil yang banyak motor tuh, jalan mana tuh yang keluarnya di sini nih? Ya. Lalu jalan motor itu begitu banyak motor lewat. Jadi jalannya kecil, motor banyak yang jualan sepanjang jalan. Lalu Cilani nanya saya, Lause kalau nyetir di ramai-ramai ini stres nggak? Kata dia. Saya bilang enggak, saya nggak stres. Baru saya bilang saya nggak stres, tiba-tiba di depan muncul truk gede. Saya pikir saya salah jalan ini kali ya. Mungkin jalannya satu arah, ternyata jalannya 2 arah. Bayangkan mobil itu lebih gede dari mobil saya. Akhirnya udah kita main diem-diemin aja di tengah itu. Nah sudah saya bilang ini bakal terlambat lah, ya sudah saya info saja. Akhirnya ada orang yang mengaturkan setelah sekian lama berdiam diri, nggak bisa lewat. Akhirnya ada orang aturkan kita bisa lewat. Sebenarnya ketika macet, siapapun pernah mengalami macet. Lalu apa yang ada di pikirannya ketika macet? Kesel? Pasti kesel ya. Sekarang sudah nyepo sejuk-sejuk, jangan kesel ya. Nah tadi saya menikmati saja, saya senyum saja, saya nyepo saja di mobil. Paling-paling saya pulangnya pagi, saya bangun ya habis nggak bisa lewat ya kan, paling-paling pagi pulang sudah kita nyepo. Jadi artinya kita diberi waktu untuk nyepo. Sesium-sesium kadangkala ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita mengalami peristiwa yang tidak enak. Lalu biasanya sebagian besar orang sesium-sesium ngedumel, ya tidak bisa terima. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa seperti itu? Betul? Nah, sesium-sesium, saya pernah cerita nggak gedung WTC yang runtuh itu tahun berapa? 9/11, masih ingat? 9 bulan 11 gedung WTC yang ditabrak sama teroris, masih ingat kan? Rubuh gedungnya, mati ribuan orang. Di balik kematian sekian banyak orang, sesium-sesium tahu ada 4 orang yang selamat. Orang ini siapa? 4 orang ini. 1, orang yang beker alarmnya rusak. Jadi ketika dia mau bangun pagi, dia udah setel alarmnya nggak bunyi. Nah, itu yang pertama. Ini kejadian nyata, ya. Yang kedua adalah orang yang kena macet ketika menuju ke WTC itu, kena macet dia. Yang ketiga adalah seorang wanita yang gaunnya ketumpahan kopi, jadi dia pulang lagi ganti baju. Yang keempat adalah orang yang hari itu ke kantor pakai sepatu baru. Karena dia pakai sepatu baru, kakinya lecet. Lalu dia mampir ke toko obat membeli obat untuk kakinya. Sesium-sesium, lihatlah peristiwa ini. Ya, kalau kita mengalami ini, kita sudah ngedumel. Ya kan? Kita sudah marah-marah. 4 orang ini karena kejadian itu dia telah
dapat masuk gedung itu. Dari mana? Akibatnya empat ya. Jadi sesungguhnya sering sekali kita tidak menyadari ya, kita sudah diaturkan, kita sudah dikondisikan sedemikian rupa ya, ada sesuatu di balik itu untuk kita. Nah, tapi kita merasa itu adalah yang tidak sesuai dengan pikiran kita ya. Jadi sesungguhnya sekarang kalau ketemu yang begitu, terima saja. Kenapa? Itu bagian dari karma kita. Betul? Tidak bisa diapa-apain. Kalau kita kedumel, kalau kita tidak bisa terima, kalau kita emosi, akibatnya sangat bisa berubah. Kita buat karma-karma buruk. Yang sering adalah orang emosi. Nah, pertanyaannya sesungguhnya, emosi pernah nggak menghasilkan hal baik? Tidak pernah. Betul? Emosi akan melahirkan hal-hal buruk. Betul? Nah, sesungguhnya pernah dengar cerita, pernah lihat cerita di TikTok seorang papa yang dia emosi. Pernah baca nggak di TikTok? Kejadian nyata di Jakarta. Belum? Nah, saya cerita ulang. Ini bagus banget ya, hal sepele. Jadi si papa ini hari itu anaknya berulang tahun di rumah. Si papa ini mau belikan kue tar, kue ulang tahun. Ketika dia mau beli kue ulang tahun di satu toko yang jual kue, lalu dia parkirnya itu salah. Jadi di tempat yang nggak boleh parkir. Nah, dia nggak tahu, dia masuk toko, dia beli kue. Lalu ketika dia mau keluar, ada dishub, dishub ya. Dishub bilang ini salah parkir, ini mobil mau diderek. Terus dia mau minta damai, tetapi terjadi cekcok. Ya, si papa ini emosi sama si dishub ini. Ya, akhirnya si dishub tidak mau damai, mobilnya diderek. Pergi ke tempat dishub. Si papa ini dengan emosi yang meluap, udah dia jalan bawa pulang naik Grab kuenya ke rumah. Sampai di rumah, pesta ulang tahun anaknya sudah selesai. Jadi kue ini tidak dapat bermanfaat untuk ulang tahun anaknya. Si papanya marah besar. Dengan emosi yang meluap-luap, dia samperin itu dishubnya. Ya, dia marah-marah di situ sesungguhnya. Ya, karena dia marah-marah di situ, dia merusak yang ada di situ. Akhirnya ini orang dipenjarakan sama si dishubnya. Kenapa? Sudah tahu salah, marah-marah. Kita sering begitu ya sesungguhnya. Nah, setelah dia dipenjarakan sesungguhnya, lalu ternyata sesungguhnya tanpa dia sadari, dia diberhentikan dari kerja. Setelah dia diberhentikan dari kerja karena dia tidak bekerja sesungguhnya, istrinya minta cerai. Akhirnya keluarga bercerai. Ya, nah sesungguhnya akhir kata ini keluarga menjadi berantakan. Ini sebuah cerita nyata. Kadangkala kita emosi tidak bisa mengendalikan sesungguhnya, efeknya nanti luar biasa. Ya, jadi sesungguhnya mau jaga pikiran, mau jaga hati. Namo Amitomo. Ini kita sampai jam berapa? Promo udah kemalaman ya. Masih ada waktu sedikit ya. Ini masih nuansa Imlek. Nah, semua senang ya. Terus sudah doa apa untuk tahun ular kayu ini? Sudah doa apa sesungguhnya? Keberuntungan. Ah? Keberuntungan. Apa? Keberuntungan. Keberuntungan. Oke, doa apa lagi? Kesehatan. Doa apa lagi? Apa? Dapat jodoh? Cepat dapat jodoh. Oke. Doa apa lagi?
Doa rezeki. Ya. Sesim-sesim, doanya bagus nggak? Bagus. Tapi lihat sesim-sesim. 10 orang yang berdoa di vihara, 9 orang berdoa untuk dirinya sendiri. Betul? Lihatlah tadi, ya. Keberuntungan untuk siapa? Sendiri. Ya. Dapat jodoh cepat sendiri. Rezeki sendiri. Yang lain-lain sendiri. Pernah nggak kita berdoa untuk makhluk hidup lain? Pernah nggak kita berdoa agar di kehidupan depan ini, dalam menjalani hidup ini, kita diberi kesempatan untuk berbuat banyak kebajikan? Sesim-sesim lupa dapat jodoh, rezeki, keberuntungan, semua dari kebajikan yang kita lakukan. Betul kan? Jadi kita lupa meminta dasarnya, agar bila saya ketemu ladang kebajikan, ingatkanlah pikiran saya, hati saya, gerakkanlah tubuh saya, agar saya menanam kebajikan. Sumbernya dari situ, betul? Nah, kalau kita doa tadi keberuntungan dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa menghasilkan kalau bukan kebajikan karma baik kita. Betul? Ya. Jadi bagaimana Lawson doanya? Apa mau dirubah? Doa yang seperti kita panjatkan itu sudah terjadi puluhan tahun. Ya, boleh saja. Karena kalau kita rubah apa yang terjadi? Hati tidak tenang. Betul kan? Nah, tambahkan doanya sekarang untuk semua makhluk hidup. Ya, kita sudah jadi anak-anak Buddha. Ya, hati mau welas asih. Betul? Ya. Nah, untuk itu sesi-sesi, mari nanti kita ke depannya kita membuat hal yang lebih baik, lebih banyak. Ya. Sudah pai-pai kemarin? Sudah. Pai-painya ada potong hewan? Hah? Oh, banjir. Jadi kalau banjir tidak pai-pai? Hah? Tetap dong. Ada sembahyang leluhur kan? Nah, ada potong ayam nggak? Nah, ada potong ikan nggak? Kenapa Romo? Hah? Beli di pasar yang nggak jadi. Ya, lebih baiklah daripada bunuh. Ya, sesuci hindari pembunuhan. Ya, kenapa? Kalau kita membunuh, ingat itu menjadi penyebabnya kita. Kita yang menyebabkan dia terbunuh, karma buruk ada. Ya, sesuci kalau kita membunuh, terpaksa membunuh, ya ingat lafalkan namo Amitofo untuk hewan ini supaya dia bisa terlahir ke alam bahagia Sukawati. Kenapa hewan mungkin nggak bisa terlahir ke Sukawati? Sesuai hewan bisa terlahir ke Sukawati nggak? Bisa. Tapi dia tidak bisa lafalkan namo Amitofo. Hah? Sesuai gini, hewan bisa terlahir ke Sukawati. Kita manusia tidak melihat dia melafalkan Amitofo karena bahasa hewan dengan bahasa kita berbeda. Betul? Ya, sesiu-sesiu kita di Buddhis mau kita sepahami bahwa hewan yang ada sekarang ini adalah reinkarnasi manusia-manusia. Betul? Ya. Jadi kalau kita lafalkan namo Amitofo sesiu-sesiu, hewan ini bisa ikut, tapi bahasanya bukan namo Amitofo. Itu yang membuat dia terlahir ke Sukawati sesuai tekad ke-18. Ya kan, tekad 18 bunyinya kan? Bila ada yang melafalkan namo Amitofo genap 10 kali akan terlahir ke Sukawati. Kalau ini hewan lafalkan Amitofo, dia akan terlahir ke Sukawati. Betul gak? Nah, ada seorang papa punya anak kecil 2. Ini cerita nyata. Pas Imlek, si bapaknya ini karena dia nempo seperti kita-kita,
Dia ajarin anaknya ini Nienpo, ajarin welas asih, ajarin ajaran Buddha. Anak masih kecil, umur 5-6 tahun, ya. Lalu si papanya melihat ketika orang Imlek banyak yang potong ayam, tapi papanya hafalkan Namo Amitopo. Pada satu hari ini anak pulang dari bermain, terus dia bilang sama papanya, "Papa, aduh hari ini banyak sekali yang potong-potong." Terus papanya bilang, "Apa yang kalian lakukan?" "Kita nienpoin papa untuk ayam-ayamnya, ikan-ikannya," katanya. "Oh ya sudah," papanya bilang, "berarti bagus ya." Lalu beberapa hari kemudian si anak ini bangun dari tidur, dia cari papanya. Dia bilang sama papanya, "Papa, saya bermimpi." Dia bilang ya, "Saya bermimpi itu ayam yang kemarin dipotong tetangga kita itu ya dijemput Buddha Amitabha. Lalu si ayam itu naik ke teratai, langsung wujudnya berubah menjadi manusia." Si papa pikir ini anak benar apa ngigau ini, ya kan? Nah, papanya separuh percaya, separuh tidak. Lalu anak yang kedua menceritakan mimpi yang sama. Nah, si papanya sekarang baru percaya. Jadi Sesiung Sece, percayalah ya, kita hafalkan ya, kita mau potong nih, nienpokan, semoga terlahir ke Sukawati, ikutin saya nienpo ya. Jadi Sesiung Sece tidak harus bunyinya Namo Amitopo. Kalau cuma harus Namo Amitopo saja, Buddha Amitabha baru selamatkan. Bagaimana dengan orang di Afrika sana? Bagaimana dengan orang di Jepang? Di Jepang kalau orang sebutnya bukan Namo Amitopo, Amida Yorai, Amida Butsu. Ya, kalau di Korea bagaimana? Amita Bul. Di Vietnam apa? Adi dapat. Ya. Nah, kalau berbeda bagaimana? Apakah terlahir ke Sukawati kalau dia sebut Adi dapat, Adi dapat, Adi dapat 10 kali waktu ajal, terlahir enggak? Terlahir Sesiung Sece. Karena bahasanya beda, tapi yang ada di pikiran dan hati Buddha Amitabha. Namo Amitopo. Ada yang mau bertanya sampai sini Sesiung Sece? Ayo, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ayo, Sece boleh. Apa Sece? Mau tanya apa? Udah siap jatuh, udah aja. Terus jatuh, lepas itu. Saya apa? Tinggal jadi berhenti gitu. Saya nyalakan aturan nggak tuh? Oh, maksudnya pas mau pergi hujan lebat, lalu Sece hafalkan Namo Amitopo, hujan pergi. Penyalahan aturan enggak? Tidak Sece. Ya, tidak Sece, karena kita hanya gini Sece. Cerita seperti Sece ini cukup ada beberapa cerita. Yang dia naik motor, tiba-tiba dia bawa barang yang bisa basah, dia takut mau hujan, dia hafalkan Namo Amitopo sepanjang jalan, belum hujan sampai rumah masuk, hujan turun. Sesiung Sece, bagaimana logika? Kan gitu kan? Sece ingat, ketika melafalkan Namo Amitopo 6 kata ini, pahala sangat besar. Ya, para Buddha di sana tiap hari melafalkan Namo Amitopo. Kalau tidak manfaat pahala besar, tidak mungkin para Buddha itu melafalkan Namo Amitopo. Karena pahalanya besar ketika kita melafalkan Sece, ya, pahala itu ada. Itulah yang menjaga kita. Hujannya bisa reda, kita bisa jalan baik-baik. Ya kan? Sama seperti tadi saya ketemu mobil yang lebih gede dari mobil saya, coba ini mau diapain? Ya saya nienpo saja. Namo Amitopo, Namo Amitopo. Muncul 2 orang aturin, motornya dia pindah-pindahin. Sesiung Sece lihat, ya ini karena pahala kebajikan, kita tidak marah-marah. Ya Sece, Namo Amitopo. Ada lagi yang lain? Ayo, siapa yang mau bertanya?
Bilang aja ya, udah kemalaman. Ada? Sesi-sesi? Oh. Nama telepon. Oke. Kalau kita ziarah gitu ya, Ziarah. ziarah bapak saya, boleh Kak memakai nama Mitopo biar bapak saya jadi ziarah Sukawati. Itu aja sih. Oke. Melafalkan nama Amitopo jauh lebih baik. Pelimpahan jasa lebih baik. Saya sudah cerita tentang orang yang sembahyang, ada anak kecil sama sapi. Sudah pernah cerita belum? Sudah kan? Nah, daripada kita memberikan hidangan sesuatu, ini hidangan, ini tradisi. Ya, sesuatu mau ingat, kita hidup ada tradisi, ada ajaran Buddha. Kalau kita pai-pai orang tua dengan makanan-makanan, itu tradisi, bukan ajaran Buddha. Tetapi ikutin saja tradisi, tambahkan nama Amitopo saja, limpahkan jasa ini jauh lebih bermanfaat. Ya, ada saya hanya ingat satu cerita. Jadi di CTABCI Cengkareng ada satu orang, dia bermimpi, mamanya datang, mimpi pertama dia, mamanya itu sudah meninggal, mamanya ini datang tapi saat pertama itu sangat ruwet mukanya. Mukanya ini ruwet kayak bersedih gitu ya, nggak jelas gitulah ya. Dia nggak tahu ini mamanya kenapa. Lalu saya bilang, kamu coba limpahkan jasa, lapalkan atau kamu berbuat kebaikan lain, limpahkan jasa untuk mama. Selang beberapa hari kemudian dia mimpi lagi mamanya, tapi kali ini penampilan sudah berbeda. Mama sudah tersenyum, dia pakai baju putih, tubuhnya terang. Ini tanda-tanda pelimpahan jasa kita diterima saja. Sesiung saja limpahkan jasa untuk leluhur, ya. Jangan pai-pai dibanyakin, ya. Sesiung saja mau ingat, segelas air putih lebih bermanfaat kita berikan kepada orang tua kita ketika dia masih hidup daripada satu meja hidangan ketika dia sudah meninggal. Ingat ini, limpahkan jasa, doakan jauh lebih baik. Namun Amitopo. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Mungkin kalau nggak ada, cukup sampai sekian ya. Sesiung Sece, terima kasih Sesiung Sece semua sudah hadir. Terima kasih menjadi bagian pertemuan kita malam ini. Semoga di tahun ulang kayu ini Sesiung Sece semua diberikan hal-hal yang terbaik untuk Sesiung Sece. Namo Amitopo. Oh, anak-anak ya, Sucilangi. Anak-anak, ayo. Anak-anak, yuk kita nyempo. Ayo, depan. Yuk, silakan. Yuk, boleh jajan aja. Jajan. Ayo, siapa lagi di bawah usia 20 tahun boleh ikutan. 16 boleh. Jalinya. Oke, sudah semua? Ada lagi? Oke, kita lafalkan nama Tuhan sebanyak 10 kali ya. Oke, siapa saya? Oke. Dan siap.
Siap. 1, 2, 3. Namo Amito Namo Amito Namo Amito bilang Namo Amitopo. Berdiri aja, berdiri. Berdiri kan? Namo Amitopo. Iya. Nah, boleh balik yang sudah dapat boleh balik. Namo Amitopo. Tunggu ya. Bis. Jajannya mana? Ayo sekarang. Oh, jajan habis. Yang gede boleh. Dapat tadi yang gede, boleh juga. Yang gede boleh tukar sama tas. Ya, Yang tadi yang besar. yang dapat snack boleh dapat. Mau tukar, tas atau kopi juga boleh. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tas. Ini ada. Nama Amitopo. Nama Amitopo. Amitopo. Sudah semua. Ayo coba lagi. Oh, dan apa? Nama Ya, terima kasih. Saya akan kepada Lausa sama Selani. Ya, untuk melengkapi kepada tim Tata Suara boleh antri. Kita nyanyi satu dua lagu yuk. Ya, Andre sama Tata Suara. Karena semuanya semua Sabudi Saya Namo Buddhaya. Marilah kita mendengar kita judulnya roda kehidupan.
bagi kita dan semua makhluk. Mari kita bersama-sama menyebutkan Sate Sata Bawatu Suci Kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Pembacaan Kek Saudara Mata selanjutnya selesai berpujilah para Buddha. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Kita foto dulu ya sebelum kita keluar dari masalah ya. Yo yang mau dorong mas siapa? Bagi mak, ikannya bagi pertama, bagi kopi. Yuk kita update kita ini kita foto bersama dulu aja. Iya, 10 detik. Jangan deh mas. Iya. Sekali lagi ya. Iya. 1, 2, 3. Ayo, Pak.
baju putih kalau ada main. Dek, kembali. Di mana? Oh iya. Siapa ya yang duduk di sini ya? Ini masih nyala ya? Masih nyala ya? Masih nyala ya? Iya. Coba kasih tahu.